Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik trainer Amir Faisal di Google. Nanti di sana Anda bisa membaca CV saya, kurikulum vitae, dan bisa membaca blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin mengikuti platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung dengan fanpage saya, juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita pada bagian yang kedua, yaitu membangun brand dan mempromosikan lembaga pendidikan dan ormas. Teman sekalian, saya selalu mengatakan bahwa lembaga pendidikan, ormas, ini bisa mengalami sebuah ironisme 4.0. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau lembaga pendidikan ini dan ormas atau organisasi sosial, LSM, yayasan dan sebagainya tidak bisa mengikuti perkembangan industri 4.0, maka mereka akan ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi, ya mungkin bisa dibubarkan dan seterusnya. Kenapa demikian? Saya akan mengulas dari dua hal. Yang pertama adalah tadi, di mana ironisnya, ya, di mana ironisnya? Ironisnya di sini. Jadi sekarang ini korporasi yang memproduksi dan melayani produk-produk 4.0 ini berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan jasa yang bisa dinikmati oleh konsumen di era milenial ini. Ya, jadi mereka ciptakan produk-produk yang mewah, produk yang sophisticated, produk-produk yang semakin hari semakin membuat hidup ini menjadi nyaman. Pendeknya hanya dengan tekan tombol saja di smartphone, maka semua kebutuhan hidup kita sudah bisa dilayani. Mulai dari kebutuhan yang dasar, makan, minum, pakaian, sampai kebutuhan pendidikan, ibadah, dan sebagainya bisa dilayani. Ya kecuali ibadah yang memang harus datang ke tempatnya. Jadi semuanya bisa dilayani. Maka ini telah membuat masyarakat ini menjadi manja. Masyarakat menjadi semakin materialistis, hedonis. Ya, materialistis, hedonis. Semakin konsumeris, ya, instanis, egois dan sebagainya. Di mana pada seperti itu sebenarnya dibutuhkan keseimbangan dari lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan. Tapi tadi ironisnya justru kalau organisasi pendidikan dan ormas tadi tidak segera bisa merebranding, ya tidak bisa melakukan re-engineering, maka justru dia akan ditinggal. Pada saat dia dibutuhkan, dia juga tidak disukai lagi. Maka perlunya di sini saya terus memberikan urgency awareness untuk lembaga pendidikan dan ormas ini segera melakukan rebranding, ya. Nah, rebranding dan re-engineering. Teman sekalian, saya beberapa waktu yang lalu, ya, akhir 2019, saya mengikuti sebuah pelatihan digital marketing level Asia Tenggara. Ya, level Asia Tenggara. Pesertanya ada dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, ada India, dan sebagainya. Nah, di situ kita dikemukakan beberapa fakta sebagai berikut. Jadi ternyata
50% pengguna smartphone itu dari Indonesia. Yang paling banyak adalah Indonesia. Paling banyak. Satu orang bisa memiliki 1, 2, bahkan ada yang sampai 5. Ya. Kemudian, para pengguna smartphone itu, mereka menggunakan waktunya rata-rata 5,5 jam per hari. Habis dibuang di depan kotak kecil itu. Ya. Teman sekalian, ini adalah data tahun 2019. Jadi tentu dia diperoleh dari sebelumnya juga, mungkin dari awal 2019 atau mungkin 2018. Maka ke depan nanti, maka kebutuhan terhadap tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan smartphone semakin meninggi. Ya, waktunya juga semakin banyak yang mereka gunakan. Ini, mungkin nanti 5-10 tahun lagi mungkin sudah menjadi 90%. Ini yang pertama. Fakta-fakta yang kedua. Ini nanti 5-6 tahun bahkan mungkin tidak sampai ini. Ini Gen Z ya. Gen Z itu sekarang ini kira-kira usianya sekitar ya paling tua 25 tahun lah. Tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun, itu mereka sudah usia di atas 30 tahun. Artinya apa? Artinya mereka nanti akan menggantikan posisi-posisi kita. Baik itu di lembaga-lembaga, di korporasi, di perusahaan, di birokrasi. Kemudian mereka juga menjadi pengusaha, pedagang, dan mereka telah menggunakan cara-cara yang baru, yaitu semua menggunakan serba digital. Ini fakta yang berikutnya. Maka mungkin nanti sekarang sudah mulai berkembang kuliah sekolah virtual. Ya, ini di era new normal ini pun juga sudah mulai dibiasakan sekolah virtual. Nah, mungkin ke depan lagi nanti anak-anak sudah nggak mau lagi. Suruh berangkat ke sekolah malah sudah nggak mau. Kalau sekarang mungkin masih karena belum terbiasa, dipaksa karena pandemi mereka harus sekolah di rumah ya. Tapi karena kalau mereka sudah terbiasa bertahun-tahun, maka akhirnya mereka merasakan kenyamanannya. Ya, nggak usah bangun pagi ya. Mereka langsung aja di situ mungkin cuci muka, langsung ambil gadget ya, ambil laptop, udah bisa sekolah. Nanti juga begitu. Nanti para pekerja, para manajer, mereka tidak mau lagi tiap hari harus berangkat pagi-pagi, harus siap pagi-pagi, kemudian macet di jalan, atau mereka kalau menggunakan fasilitas umum, mereka harus berdesak-desakan di kereta api, di bus, mereka sudah nggak mau lagi. Mungkin nanti mereka akan meeting itu paling hanya, ya mungkin seminggu sekali mereka datang ke kantor, atau 3 hari sekali mereka datang ke kantor. Atau kalau mereka ketemu di lapangan. Tapi semua hal yang bisa dilakukan di kantor, mereka akan lakukan semuanya di rumah. Ini adalah sebuah fakta yang mau tidak mau akan terjadi. Ya, mungkin nanti ya ini pemilik properti gedung perkantoran ini sudah harus berpikir nanti mereka. Karena mereka nanti sebagian space-nya nggak akan laku nanti. Nah, teman sekalian, di saat ini kalau kita lembaga pendidikan tidak segera mengantisipasi ini, nanti akan menjadi shock ya menghadapi situasi ini. Maka mulai sekarang lakukanlah re-engineering, lakukan rebranding. Ya, lakukan rebranding. Nah, teman sekalian, maka saya dalam rangka rebranding dan re-engineering ini, saya tawarkan 5 langkah antisipatif. Ya, 5 langkah antisipatif. Langkah yang pertama, sekarang visi dan misi lembaga itu perlu diubah. Ya, diubah yang lebih praktis. Nggak usah terlalu panjang. Sekarang visi misi ini kadang-kadang tidak terbaca oleh para pengurusnya sendiri. Ya, nggak kebaca. Karena terlalu panjang, ya, terlalu berdetail. Visi misi harus dibuat betul simple, betul. Ya, simple, akurat, tetapi dia cukup energetik, ya. Kemudian yang ketiga konkret dan keempat adalah terukur. Misalnya kita membuat visi pada tahun 2021
menciptakan pimpinan yang menguasai teknologi 4.0. Misalnya, ya, memiliki pimpinan yang menguasai data, misalnya. Jadi yang konkret seperti itu, ya, yang menguasai bisa mengantisipasi pergerakan era milenium, misalnya. Jadi harus jelas, energetik, kemudian juga ada angka tahunnya. Ada angka tahunnya. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa memiliki visi dan visi-visi yang konkret, yang terukur, ya, tapi cukup energetik, jadi cukup menggerakkan untuk bertindak, maka yang kedua adalah lakukan engineering, re-engineering, dan rebranding. Re-engineering sudah saya jelaskan, silahkan Anda buka platform digital saya sebelum ini, yaitu Kiat-Kiat Meraih Kesuksesan di Era Digital yang ke-9. Anda buka lagi di sana, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu re-engineering. Ya, bagaimana melakukan re-engineering di dalam organisasi Anda. Kemudian rebranding sudah saya mulai sejak kemarin, ya, dan ini adalah bagian yang kedua. Jadi lakukan re-engineering dan rebranding. Kemudian yang ketiga, setelah Anda melakukan visi misi, kemudian juga milestone, ya, kemudian Anda juga punya program-program unggulan dan sebagainya, kegiatan unggulan, maka sebelum program itu diluncurkan, maka harus didasari dengan riset. Jadi kita sudah mulai mengandalkan data. Kita nggak bisa lagi hanya dengan intuisi, dengan feeling saja, ini pasti disukai oleh masyarakat, tidak bisa. Tapi benar-benar harus betul-betul kita paham betul segmen mana yang akan menikmati, yang akan berpartisipasi dari sebuah program tertentu. Itu segmennya mana? Dan apa yang mereka tuntut ini, ya? Apa yang mereka tuntut dari keberadaan kita. Jadi selalu datanya programnya berdasarkan data yang kita riset. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah Anda lakukan pemetaan kompetitor. Yang sama dengan kompetitor di sini adalah bukan kompetitor sesama organisasi atau sesama lembaga pendidikan, bukan, tapi adalah kompetitor itu adalah dunia industri 4.0. Jadi apa produk-produk mereka dan kita imbangi, ya. Jadi mereka materinya, kita imaterinya, ya. Mereka materialnya, kita spiritualnya, ya. Mereka pragmatisnya, kita idealisnya. Jadi kita selalu imbangi. Mereka menciptakan manusia yang konsumeris, hedonis, ya, kita ciptakan manusia-manusia yang mulia, berakhlak, berkarakter. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu melihat kompetitor, ya, produk kita juga secanggih kompetitor. Ya, nanti akan terus pelan-pelan kita bimbing terus nanti, ya, bagaimana menciptakan produk-produk yang sesuai dengan era milenial. Kemudian yang kelima, maka Anda mutlak kalau megang organisasi sosial, ormas maupun lembaga pendidikan, maka harus selalu inovatif. Jadi tidak berhenti berinovasi, inovasi tiada henti. Ya. Bagaimana berinovasi juga sudah saya jelaskan di dalam platform digital Kiat-Kiat Meraih Kesuksesan di Era Digital, Kiat-Kiat Meraih Kesuksesan di Era Krisis, episode kelima. Nanti sudah saya jelaskan di sana bahwa sebenarnya inovasi itu satu hal yang mudah sekali untuk dilakukan. Ya, lakukan inovasi.
Teman sekalian, jadi inilah rekomendasi saya. Saya ulang lagi ya, untuk menghadapi era milenial, era digital disruption ini, ya, era industri 4.0 ini, maka lembaga pendidikan, organisasi sosial, ormas dan sebagainya harus segera lakukan antisipasi dengan melakukan rebranding dan re-engineering. Ya, untuk itu dibutuhkan transformasi perubahan. Yang pertama adalah Anda mengubah visi lembaga menjadi lebih konkret, lebih akurat, akuntabel, terukur, ya, mudah dibaca, jangkauannya jelas, dan sebagainya. Yang kedua adalah tadi lakukan re-engineering, ya, segera mungkin. Kemudian yang ketiga adalah semua program yang Anda luncurkan harus dikaji dengan riset. Kemudian yang keempat adalah Anda selalu lakukan pemetaan kompetitor Anda. Kemudian yang kelima, inovasi tiada henti. Selalu Anda, organisasi Anda terus gigih lakukan inovasi. Oke teman sekalian, sampai ketemu pada bagian yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.